Pemberian teguran dan dugaan penangkapan terhadap pengolok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka digugat secara pra-peradilan oleh advokat sekaligus Ketua Yayasan Mega Bintang Boyamin Saiman. Nah, mengapa penangkapan pengolok Gibran dinilai tidak berdasar hukum? Pagi ini kita akan membahasnya melalui daring. Sudah tersambung bersama kami Bang Boyamin Saiman, advokat dan juga Ketua Yayasan LBH Mega Bintang sekaligus penggugat. Juga ada Mbak Pungki Indarti, juru bicara Kompolnas, dan Erasmus Abraham Todona Pitupulu, ada Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform atau ICJR. Selamat pagi Bang Erasmus, Selamat pagi. Bang Boyamin dan juga Mbak Pungki. Selamat pagi Mas Timothy. Kalau posisinya Bang Boyamin mungkin cukup jelas dari perkembangan kasus tadi, tapi saya mau tahu terhadap perkembangan dari kasus ini dari sisi Kompolnas bagaimana Mbak Pungki? Ya, terima kasih. Jadi Kompolnas sendiri juga pada waktu itu kaget ya, karena beritanya masih simpang siur. Apakah yang bersangkutan ini ditangkap, ataukah dijemput, ataukah datang sendiri dan sebagainya. Nah, apakah yang melakukan tindakan ini polisi virtual atau polisi cyber? Nah, oleh karena itu kami melakukan klarifikasi ke Polda Jawa Tengah karena memang untuk klarifikasi kami aturan kami memang diajukan ke Polda. Nah, Polda Jawa Tengah ini kan membawahi Polresta Surakarta. Dijawab oleh Polda Jawa Tengah bahwa Polresta Surakarta itu tidak melakukan penangkapan, tidak melakukan penahanan, tidak juga menjemput yang bersangkutan, melainkan pendidikan melalui direct message ya, dan kemudian permintaan untuk klarifikasi. Jadi permintaan untuk menghapus, kemudian juga permintaan untuk klarifikasi. Nah, di situ yang kami beri catatan adalah pertama, ini kan seseorang ini si AM ini kan memberikan komentar di akun seseorang ya, akun organisasi. Mengomentari ya. Nah, ya mengomentari. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini kan bagian dari kebebasan berekspresi ya, kebebasan orang untuk komen gitu kan. Nah, seharusnya juga direspon oleh si pemilik akun, bukannya polisi overreacted kalau kita melihat seperti itu. Nah, kemudian juga setelah itu apakah perlu misalnya direct message untuk kemudian di take down, terus kemudian juga apakah perlu juga untuk misalnya minta klarifikasi, karena kalau tindakan klarifikasi menyuruh seseorang itu untuk datang ke kantor polisi itu berarti sudah tindakan penegakan hukum. Sementara polisi virtual itu sebetulnya untuk preventif preemptif gitu ya. Jadi bukannya penegakan hukum. Catatan kami seperti itu, Mas Timothy. Oke, baik. Saya mau tahu dari Bang Erasmus, Anda sendiri melihat perkembangannya bagaimana, Bang? Terima kasih banyak. Pertama-tama terima kasih tadi sudah dijelaskan Mbak Pungki bahwa ada klarifikasi ya dari Kompolnas, dan itu kita apresiasi lah karena itu kan tugasnya Kompolnas yang melakukan pengawasan itu. Jadi itu sangat baik dan kami berharap ada penjelasan yang tegas begitulah terkait dengan langkah-langkah seperti ini karena ini mulai meresahkan ya, mulai mengerikan bahkan. Jadi kami mendorong Kompolnas untuk kemudian mengambil langkah-langkah tegas bagaimana kemudian sanksinya terhadap aparat yang aparat baik itu institusi ataupun individu yang melakukan tindakan-tindakan di luar hukum acara pidana, itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa saya harus sepakat dengan langkah yang diambil oleh Bang Boyamin dan teman-teman. Karena apa? Karena istilah yang disebutkan di luar KUHAP itu adalah istilah yang sifatnya kamuflase, memanggil, kami tidak melakukan penangkapan, begitu. Itu kan berlindung dalam konteks-konteks legal. Jadi seakan-akan yang dilakukan bukan tindakan-tindakan pro justisia, bukan tindakan-tindakan yang terkait dengan hukum acara. Padahal secara substansi, tindakan-tindakan itu sama dengan penangkapan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu membatasi kemerdekaan seseorang ya untuk sementara selama 1 kali 24 jam kalau dalam KUHAP. Jadi saya rasa logika untuk pra-peradilan menguji upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah langkah yang tepat. Jadi kami apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Boyamin. Nah, di luar itu kami rasa ini perlu untuk menjadi perhatian oleh Kapolri dan Pak Presiden Jokowi begitu ya. Karena ini sudah mulai tidak lucu. Bahasa simpelnya mungkin itu ya. Ini sudah mulai tidak lucu. Karena apa? Karena kita tidak lagi bisa membedakan konteks polisi virtual ini dengan konteks polisi dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan atau tugas-tugas lain di bawah ketentuan undang-undang kepolisian begitu. Jadi dan hukum acara pidana. Jadi ke depan ini akan sangat berbahaya untuk kebebasan berekspresi berpendapat, itu satu hal. Tapi ini juga akan mengganggu kerja-kerja dari kepolisian begitu. Jadi kepolisian kita sudah tugasnya berat, SDM-nya terbatas, anggarannya selalu dianggap terbatas.
tapi kemudian masuk ke dalam ranah-ranah yang tidak substansial. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, yang terakhir adalah poinnya begini. Kalau polisi virtual sampai bisa menafsirkan suatu tweet atau bukan tweet ya, satu komentar di media sosial sebagai kondisi di mana apakah itu berpotensi menjadi tidak pidana atau tidak, begitu ya. Untuk kasus ini menunjukkan adanya inkompetensi, begitu ya. Karena apa? Satu, kasusnya bisa dibilang harusnya delik aduan, tiba-tiba dijawab begitu loh ya, disampaikan direct message yang mengatakan bahwa ini melanggar hukum. Dari situ saja logika hukumnya tidak masuk. Artinya apa? Artinya ada beban kerja tambahan yang harusnya delik aduan polisinya pasif menunggu, ini polisinya jadi aktif. Nah, ini jadi penting untuk Mbak Pungki kemudian di dalam mengevaluasi, jangan-jangan polisi kita diberikan beban sehingga apa? Nanti kerja-kerja yang sebetulnya lebih dibutuhkan masyarakat ya. Kita berapa minggu terakhir, berapa bulan terakhir diresahkan dengan meningkatnya kasus-kasus penipuan online, karena semua orang kan sekarang pakai online ya. Penipuan online, pembajakan, intersepsi dan lain-lain, intersepsi terhadap komputer dan lain-lain. Nah, ini bagaimana nanti? Sedangkan laporan yang dipegang ICJR misalnya sampai dengan saat ini peringkat cybercrime tertinggi itu masih dipegang oleh kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, begitu ya, enable crime. Jadi kejahatan-kejahatan di pasal 27 sampai 29 Undang-Undang ITE. Nah, pasal 30 kesananya mana nih? Kejahatan-kejahatan ini yang penipuan segala macam. Jadi saya rasa itu juga jadi bahan evaluasi oleh Kompolnas ke depan. Saya rasa itu, Mas Timothy. Nah, saya ke Bang Boyamin kalau begitu, sudah mendengar juga tadi apa yang mungkin sedikit banyak dijelaskan juga oleh Mbak Pungki. Tapi apakah ini menjawab juga beberapa hal yang dirasa merupakan pelanggaran kah atau kejanggalan dalam pemanggilan AM ini, dan akan seperti apa nanti gugatan ini berlangsungnya, Bang Boyamin? Saya yakin itu apapun adalah penjemputan, karena itu sejak di gerbang ada videonya, itu adalah diikuti oleh anggota kepolisian di belakangnya yang berpakaian hitam itu, terus kemudian yang seakan-akan mengedukasi, terus kemudian meminta maaf. Dan sebelumnya ada penjelasan resmi bahwa itu Aham Mukmin itu sudah di DM tapi tidak diindahkan, diminta untuk menghapus tweetnya, tidak diindahkan, maka kemudian dijemput. Ini clear, udah tidak ada perdebatan. Soal itu kemudian apakah ini pengamanan atau penangkapan, itulah yang saya bawa ke pengadilan, karena pintu masuknya kan memang penangkapan tidak sah. Dan saya berpengalaman itu misalnya dulu di apartemen Sleepy itu ada tindakan kepolisian untuk memasang polis lain di sebuah ruangan di apartemen Sleepy. Terus saya gugat pra-peradilan sebagai bentuk penyitaan tidak sah. Nah, teman-teman kepolisian Polres Jakarta Barat waktu itu jawabnya ya memang pengamanan, bukan penyitaan. Tapi kemudian saya ajukan ke hakim dan hakim menyatakan itu adalah penyitaan yang tidak sah dan harus dibuka. Jadi ini interpretasi, dan itu saya ya sederhana aja mengujinya ke hakim. Nanti hakimnya akan menyatakan apa. Kalau penjemputan ya biar aja penjemputan, tapi ya harus lebih pada posisi administrasinya apa. Kan itu kan kita ingin membuka sebenarnya administrasi proses kegiatan penjemputan itu, apakah pemanggilan, apakah penangkapan, atau bahkan tidak ada administrasinya. Kan lebih bahaya kalau ternyata tidak ada administrasinya. Kalau ini orang sipil kan dikatakan penculikan ini kan, malahan kan gitu kan. Nah, ini sangat, saya kan bolehlah mohon saya flashback sedikit. Saya tahun 93 itu belajar jadi korlap demonstrasi, ditangkap di Ponorogo gitu kan. Dan ditangkapnya manusiawi, 24 jam, dilepaskan, dan kemudian diedukasi, tidak diumumkan kepada publik begitu. Padahal saya waktu itu demonstrasinya ya biasalah, namanya mahasiswa baru awal-awal semester 3 belajar mimpin demonstrasi, ya kalimat saya yakin lebih tajam dari Aham Mukmin, karena waktu itu ada pengusaha yang melakukan tindak pidana terhadap buruhnya, pembantunya, terus dugaan teman-teman dan saya juga jangan-jangan nggak diproses ini, terus kemudian melakukan demonstrasi di pengadilan, dan kemudian mengata-ngatainya lebih keras dari apa yang anak-anak sekarang, dan saya ditangkap oleh Intel atau apa, enggak tahu gitu loh. Jadi cerita itu, dan mudah, saya waktu itu Kapolresnya Pak Sujak, masih ingat, almarhum sekarang, dan setelah di BAP ada proses penangkapan, terus kemudian di BAP habis itu dinyatakan tidak memenuhi, karena saya itu waktu itu saya buat judul doa, sehingga berdoa supaya penegak hukum tidak melakukan hal-hal yang melanggar misalnya, kan begitu. Terus kemudian ya diedukasi oleh Pak Kapolresnya, diajak kalau besok demonstrasi ngomong-ngomong ya Mas, ya udah, terus boleh pulang gitu. Jadi, aja lebih enak zaman Orde Baru ini. Dan saya
ini kan generasi muda ini harus kita kita dorong untuk menjadi bagian dari demokrasi ini kan. Lebih vokal justru. Ketika mengetahui seperti ini saya terus terang aja ya agak kaget apalagi di Solo, apalagi saya punya Yayasan Mega Bintang itu kan tonggak sejarah tahun 97 bagaimana ikut berperan penggulingan Orde Baru, dan juga waktu LBH bersama Pungki saya ingat persis bagaimana kita melawan ABRI yang di dalamnya polisi dengan cara kalau di BAP nggak mau tanda tangan gitu kan. Waktu saya di LBH Semarang juga di BAP polisi saya nggak mau tanda tangan karena bagian ABRI kok kan itu bukan sipil, saya harus diperiksa orang sipil. Dan teman-teman mahasiswa kita ajari kalau di BAP polisi nggak mau tanda tangan, dan kalau di proses pengadilan ngomong saya tidak betul ini prosesnya karena kami diproses oleh ABRI kan gitu kan, bukan oleh polisi yang Bang Boyamin, begini loh. Jadi ini memang tidak mempermasalahkan mengenai isi dari postingan ya. Ini lebih kepada proses apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini. Otomatis gitu ya? begitu Timothy, bahwa isinya ini juga hanya kritik gitu loh, hanya meragukan kemampuan seseorang, meragukan kemampuan Gibran, dan justru Mas Gibran sangat dewasa menanggapinya, mengatakan justru saya ingin membuktikan mampu ngurusi bola dan saya akan berjuang Piala Kemenpora ada di Solo. Kan malah bagus itu, menyemangati Mas Gibran. Mas Gibran semakin dewasa kok sekarang malahan justru malah kita apresiasi juga. Nah, kok malah kepolisian seperti kontraproduktif gitu loh Mas Timothy dan Mbak Pungki. Jadi ini mohon perhatiannya lah. Ini teman-teman kepolisian ini kan kalau Pak Dai Bahtiar itu selama Kapolri itu kan selalu mengatakan terima kasih kepada mahasiswa karena dengan peran mahasiswa kemudian polisi dipisahkan dari ABRI. Jadi masyarakat sipil juga bagian dari yang memang berhak mengatur dan membina masyarakat sipil. Jadi jangan kebablasan lah kan kira-kira gitu. Bang Boyamin percaya bahwa tidak menyerahkan diri tapi memang ada dilakukan dalam bahasa Bang Boyamin tadi penangkapan bahkan begitu ya, atau diamankan atau di penangkapan tadi. Nah saya mau tahu tanggapan dari Mbak Pungki juga apa yang bisa dilakukan oleh Kompolnas untuk mendalami hal ini, karena kalau lihat dari kata Bang Rasmus tadi ya memang ini berbahaya kalau dilanjutkan terus seperti ini, dibiasakan seperti ini lagi berkembangnya. Kita nggak tahu nih nanti berkembangnya kemana, perlakuan seperti apa lagi. Kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda berikut ini.